Oke, saat ini saya akan membahas sedikit lebih teknis terkait dengan bagaimana, terutama dalam hal ini organisasi mendapatkan karyawan terbaik untuk jadi calon karyawan, yang awalnya calon karyawan, untuk menjadi karyawan terbaik yang diterima. Beberapa tips dari saya terkait dengan itu adalah bahwa yang bersangkutan atau si penginterview harus punya pemahaman yang cukup baik tentang pekerjaan atau tugas atau jabatan yang akan diinterview. Jadi dia harus punya cukup pemahaman yang baik tentang itu. Kalaupun dia sudah punya pemahaman itu, pertanyaan berikutnya, seberapa dia bisa dapatkan kebutuhan-kebutuhan lain di luar kualifikasi orang yang dibutuhkan untuk itu. So, itu yang pertama. Jadi dia harus paham dulu. Dan yang kedua, dia harus siapkan dengan beberapa pertanyaan yang harus dia tanyakan ketika nanti dia bertanya ke si interviewee-nya. Dalam konteks berarti dia harus memang sudah siapkan pertanyaan. Bukan ketika karyawannya atau calon karyawan itu duduk di hadapan dia dan baru mulai mempersiapkan pertanyaan itu. So, saya sarankan hindari hal itu. Fokusnya adalah kita memang sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mau diajukan gitu. Dan yang ketiga adalah perlu interaksi, perlu pengamatan. Jadi fokusnya adalah mengamati yang bersangkutan, mengobservasi perilaku yang bersangkutan ketika sedang ditanya, bukan sibuk mencatat atau melakukan hal lain. Jadi penting untuk mengamati bagaimana dia respon terhadap pertanyaan. Nah, catatan berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah seringkali di luar sana yang sering dilakukan sama banyak penginterview adalah hanya menanyakan sesuai dengan kurikulum vitae. Hal itu sebaiknya sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Fokus kita adalah ke pekerjaan, bukan sesuatu yang sudah pernah dia lakukan, atau fokusnya tentang pendidikannya dia. Itu hal yang pendukung dan itu bisa dilakukan dengan proses cross-checking. But di poin ini, karena yang bersangkutan sudah hadir di hadapan kita, penting untuk menggali bagaimana dia mengerjakan pekerjaan di tempat yang sebelumnya, atau bagaimana dia di organisasi sebelumnya mengerjakan tugasnya dan mencapai target-target mereka. Proses itu yang perlu digali. Dan catatan yang terakhir adalah seberapa kita yang menginterview itu punya kemampuan untuk menggali lebih dalam setiap sequence atau kejadian yang dia sampaikan itu dengan lebih detail dan terperinci. Karena begitu dia bisa menyampaikan itu dengan detail dan terperinci, berarti yang bersangkutan menguasai bidang tugasnya. Itu yang seringkali terlupakan. Menurut saya itu yang harus jadi catatan juga bagi seorang penginterview. Kira-kira begitu. Terima kasih.